Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ketemu lagi bersama Bapak untuk belajar pendidikan agama Islam ya. Nah, untuk materi pendidikan agama Islam kali ini yaitu masih di pelajaran 5, yaitu hidup bersih dan sehat. Dan untuk sub materi kali ini adalah peduli lingkungan. Sebelum kita melanjut ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Shadaqallahul azim. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang peduli lingkungan. Nah, dalam materi kali ini Bapak harap setelah pembelajarannya kalian bisa menunjukkan perilaku peduli lingkungan yang bersih dan sehat. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Mari kita dengarkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama' thumma istawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berhak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah ya. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 ini Allah menciptakan alam semesta, khususnya bumi, kaya dengan materi yang dikandung di dalamnya. Semua itu diciptakan Allah agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan
Oleh karenanya kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan. Tapi sayangnya kita sering melihat manusia kurang memperhatikan kesehatan dan keindahan lingkungan. Nah, berikut ini contoh-contoh kegiatan yang merusak lingkungan, yaitu diantaranya, apa ini? Ini adalah menebang pohon sembarangan. Nah, akibatnya resapan air berkurang. Selanjutnya, kegiatan yang merusak yaitu, lihat di gambar, yaitu membuang sampah di sungai, sehingga sungai penuh oleh sampah. Nah, itu adalah contoh kegiatan yang merusak lingkungan. Selain itu, ada juga menggali gunung untuk mencari emas atau batu keramik, sehingga gunung menjadi rusak. Habitat hewan yang ada di gunung pun rusak, sehingga hewan yang ada di dalamnya terganggu ekosistemnya. Yang keempat yaitu menambang pasir di sungai dengan melampaui batas, sehingga sungainya bisa rusak. Nah, apa sih akibat yang terjadi apabila kita sudah merusak lingkungan? Contohnya menebang pohon sembarangan. Apa sih akibatnya? Akibatnya yaitu banjir dan tanah longsor menjadi mudah terjadi, ya, akibat penebangan hutan sembarangan. Nah, seperti itu. Ada lagi juga cuaca semakin panas karena tidak ada yang menyimpan air di dalam tanah, ya. Nah, adapun ayat Al-Qur'an yaitu surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masya Allah, ya. Allah tegur dengan banjir, dengan tanah longsor, supaya mereka kembali, ya, ke jalan yang benar. Oh, jangan menebang hutan sembarangan, akibat yang terjadi seperti itu. Oh, jangan membuang sampah di sungai, akibatnya akan terjadi banjir, ya, banjir, tanah longsor. Itu teguran dari Allah akibat ulah manusia yang sangat rakus. Masya Allah. Nah, adapun contoh kegiatan peduli lingkungan, apa saja sih contoh kegiatan peduli lingkungan ini? Yang pertama yaitu tidak boleh menebang hutan sembarangan atau menebang pohon sembarangan. Jangan, ya. Cari pohon yang emang sudah tidak produktif lagi, yang sudah tua, boleh itu dipotong. Jangan sampai memotong pohon itu semuanya, dari yang muda, ya, tuanya juga dipotong, mudanya juga, sehingga keadaan alam menjadi rusak, ya. Nah, seperti ini, ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, merawat tanaman, kita tidak bisa untuk pergi ke hutan, melarang orang untuk menebang pohon sembarangan. Cukup di rumah saja, yaitu merawat tanaman yang kita punya di rumah, ya. Jangan sampai kita punya tanaman dibiarkan begitu saja. Tanaman, hewan itu semua makhluk hidup yang harus kita rawat dan dijaga. Contoh yang ketiga untuk peduli lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Hal ini sering terpampang jelas di dinding-dinding. Silahkan membuang sampah pada tempatnya. Tapi dalam kenyataannya sangat sulit sekali untuk kita membuang sampah pada tempatnya, karena
kita masih malas untuk melakukannya. Padahal dengan membuang sampah sembarangan banyak hal yang kita dapatkan. Selain lingkungan kita menjadi bersih, kita juga nyaman untuk tinggal di sana ya, dengan lingkungan yang bersih. Yang keempat yaitu membersihkan lingkungan. Dengan lingkungan bersih, maka kita akan nyaman untuk tinggal di wilayah itu sendiri ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan peduli lingkungan. Alhamdulillah. Nah, untuk hikmah dari peduli lingkungan ini yaitu yang pertama, bumi tidak akan rusak. Bumi rusak karena salah satunya adalah diakibatkan oleh ulah manusia ya, dengan menebang hutan sembarangan, terus mencemari lingkungan air sehingga bumi akan mudah rusak. Dengan kita menjaga lingkungan, bumi akan menjadi lebih baik ya. Nah, itu adalah hikmah peduli lingkungan ya, bumi tidak akan rusak. Yang kemudian Allah akan menyayangi kita karena kita sudah menunjukkan rasa syukur kita terhadap lingkungan dengan cara tidak mengotori dan menjaga lingkungan itu sendiri. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu untuk pelajaran kali ini, dan untuk tugas yang selanjutnya hari ini yaitu seperti ini ya. Silahkan kalian beri tanda centang atau tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Contoh nomor 1, aku selalu membuang sampah pada tempatnya. Kalian suka membuang sampah nggak? Kalau suka ya tinggal centang atau checklist pada kolom ya. Kalau tidak, checklist pada kolom tidak. Nah, dan selanjutnya tugas selanjutnya ada 5 ya. Silahkan ditulis ya. Yang pertama, tulis surat Al-Baqarah ayat 29. Silahkan ditulis ayatnya saja. Yang kedua, tulis 2 contoh kegiatan yang merusak lingkungan. Apa saja sih kegiatan yang merusak lingkungan? Silahkan ditulis ya, minimal 2. Yang ketiga, akibat apa yang terjadi jika kita menebang pohon sembarangan? Akibatnya apa? Coba, tadi sudah dijelaskan. Nomor 4, tulis 2 contoh kegiatan peduli lingkungan. Minimal 2 ya. Dan yang terakhir, apa sih hikmah dari peduli lingkungan itu sendiri? Nah, alhamdulillah ya. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian nanti bukunya silahkan dikumpulkan ya. Mungkin hanya itu dari Bapak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.